Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya boleh melihat lambaian tangan orang-orang yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita memasuki hadirat Tuhan. Begitu besar rasa syukur kami bagimu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi melainkan karena kasih setia-Mu ada dalam kehidupan kami Bapa. Engkau melihat setiap hati kami, anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan. Kami memiliki kerinduan untuk memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau lebih lagi ya Bapa. Kiranya Tuhan biarlah Engkau yang menjamah setiap hati kami. Kami percaya Tuhan saat kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Engkau, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Pemulihan-Mu terjadi bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ku memandangmu
setiap hati kami Tuhan. Dan ku bersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin, haleluya Yesus. Kudus, kami merasakan hadirat-Mu, jamaah-Mu terjadi di tengah tempat ini Tuhan. Menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi di tempat ini ya Bapa. Kami yang boleh sungguh-sungguh datang dengan segenap hati kami. Kami tidak akan pulang dengan tangan yang kosong Bapa. Pemulihan-Mu sudah terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan-Mu sudah terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Lawatan-Mu telah terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Allah yang kami sembah bukanlah Allah yang biasa, tapi melainkan Allah yang begitu luar biasa Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau lebih lagi mempersiapkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus.
Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari katakan dengan iman, saya tidak akan takut karena saya punya Tuhan yang selalu menolong saya. Saya punya Tuhan yang selalu setia dalam hidup saya. Katakan dengan penyakitmu, saya tidak takut dengan penyakit ini. Tuhan saya lebih besar dari penyakit saya. Katakan dengan pergumulanmu, pergumulanku hanyalah pergumulan yang kecil karena Tuhan saya jauh lebih besar dari apapun. Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang selalu menolong setiap kita. Langkah kita tidak akan pernah ditinggalkan ya saudara. Mari berkatakan setiap imanmu, kalau saya punya Tuhan yang selalu senantiasa menolong hidup saya. Saya punya Tuhan yang selalu menyertai saya. Saya punya Tuhan yang selalu menjamah hidup saya. Saya punya Tuhan yang mampu menyembuhkan segala penyakit dalam hidup saya. Haleluya Yesus. Mari katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong. Inilah iman setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Amin. yang selalu Engkau nyatakan dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Mungkin setiap kami, Tuhan, mengalami masa-masa yang berat saat ini ya Bapa. Tapi kami yakin, Tuhan, tangan pertolongan-Mu selalu tersedia bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mau datang kepadamu. Perbarui setiap hidup kami, perbarui iman kami, perbarui setiap hati kami melalui kebenaran firman-Mu, Bapa. Biarlah melalui firman-Mu, Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Iman kami yang mulai lemah, Engkau yang meneguhkan kembali, Tuhan. Pulihkan kami, Bapa, pulihkan kami. Biar kami boleh duduk diam dengar-dengaran dalam hadirat-Mu. Kami percaya, Tuhan, saat kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman, tidak ada satu kuasa pun yang mampu menghalangi kami. Tidak ada satu roh pun yang mampu
menghalangi setiap kebenaran-Mu yang akan Kau sampaikan pada kami ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan saudara semua. Walaupun mungkin banyak dari saudara-saudara kita yang ada di luar kota atau tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dan kita pun dapat menikmati berkat Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya ingin ajak saudara melihat satu bagian bacaan dari Perjanjian Lama dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, saudara, adalah konsekuensi dari pilihan hati. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian bacaan yang telah kita baca ini, saudara akan melihat banyak sekali istilah atau kata hati yang diungkapkan di dalam bagian ayat-ayat kita ini. Dan ini jelas berkaitan erat, berkaitan langsung dengan perjalanan kehidupan umat Allah di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam catatan kitab Yeremia ini. Sejarah kehidupan umat Tuhan memang selalu menghadapi dinamika, kondisi kehidupan yang naik turun. Bahkan tidak jarang, saudara, ketika kita membaca bagian-bagian tertentu di dalam ayat Alkitab ini, saudara akan melihat pengalaman-pengalaman yang menakutkan, pengalaman-pengalaman yang mengerikan yang dialami oleh kehidupan anak-anak Tuhan, dialami oleh umat Allah di masa Perjanjian Lama, seperti yang kita lihat misalnya di dalam catatan kitab Nabi Yeremia ini. Tentu saja dalam melihat dinamika itu, di dalam melihat berbagai macam situasi kehidupan yang turun naik tadi, ada banyak hal yang kita bisa lihat yang membuat kita bisa menilai, yang kemudian menjadi perspektif dalam memahami setiap pengalaman kehidupan umat Tuhan. Ada banyak cara yang kemudian bisa dilihat. Ada banyak hal yang kemudian bisa dipakai untuk menilai sebenarnya seperti apa sih
kondisi kehidupan umat Allah itu. Nah, salah satu penilaian yang menghasilkan sebuah refleksi atau permenungan yang perlu untuk kita kemudian jadikan dasar permenungan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya di masa kini adalah apa yang lahir dari catatan tradisi kenabian yang kita baca dan kita lihat dari kitab Nabi Yeremia. Nabi Yeremia banyak sekali kemudian memberikan sebuah catatan-catatan, refleksi-refleksi dari perjalanan kehidupan umat Allah terkait dengan situasi jatuh bangunnya, terkait dengan dinamika yang mereka alami. Mengapa mereka naik, kadang-kadang kemudian turun, bagaimana kehidupan mereka kadang-kadang terlihat luar biasa, namun tidak jarang mereka ada dan terprosok di dalam sebuah kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Yeremia memberikan banyak sekali catatan-catatan penting, memberikan penilaian-penilaian, refleksi-refleksi yang menolong kita untuk kemudian bisa berkaca. Apa sih yang sebenarnya perlu dibangun, perlu dilakukan, perlu dibenahi di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah. Bagaimana sebenarnya proses kehidupan itu perlu ditata, perlu dibangun, perlu diperhatikan terkait dengan kenyataan-kenyataan hidup yang dapat terjadi di dalam masa depan kita. Nah, saudara, ada beberapa refleksi penting yang kemudian Yeremia catat di dalam bagian yang kita baca ini terkait dengan persoalan hati tadi, terkait dengan persoalan perilaku atau sikap yang kemudian ditimbulkan dari hati seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan. Yeremia menyoroti hal itu, bahwa ada sebuah hubungan antara hati, perilaku, dan masa depan kehidupan mereka. Yang pertama, saudara, di dalam bagian ayat-ayat ini kita melihat bahwa sikap hati yang lahir dari hati hidup seseorang itu menentukan. Apa yang ditentukan? Yang ditentukan adalah sejauh mana nanti seseorang melihat hari depan hidup. Hati, sikap yang dimunculkannya menentukan arah kehidupan. Ini yang kita baca. Jadi bagaimana seseorang itu menata hatinya, itu akan menentukan apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya dan bagaimana masa depan. Nah, pertanyaannya, hati itu apa? Karena kalau kita membacakan banyak sekali di bagian ayat ini kata hati itu muncul. Dan Yeremia menyorot persoalan hati, seperti apa kondisinya dan bagaimana ia kemudian. Saudara, hati itu yang dimaksudkan bagian terdalam dari kemanusiaan. Jadi ada istilah yang disebut hati yang sebenarnya menunjuk bagian terdalam dari batin. Nah, kadang-kadang istilah hati itu berhimpitan dengan istilah batin. Di dalam hati itu ada pusat pikiran manusia. Di dalam hati itu ada perasaan. Di dalam hati itu ada kehendak dan kemampuan berpikir manusia. Jadi istilah hati adalah sebuah istilah yang merepresentasikan semua hal itu tadi. Pikiran, perasaan, kehendak, kemampuan berpikir manusia, itu hati. Nah, hati itu yang di dalamnya ada hal-hal tadi, oleh Yeremia dilihat sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Bagaimana seseorang dapat menata hidupnya dan bagaimana seseorang akan melihat masa depannya. Hati menjadi sebuah hal penting yang dilihat oleh Yeremia dan sangat berpengaruh bagi kehidupan umat Allah. Kehidupan Israel, kehidupan bangsa Yehuda yang disorot oleh Yeremia di dalam kenyataan hidupnya hari-hari dan apa yang akan terjadi di masa depan.
Menurutnya karena persoalan hati. Persoalan hati. Semua proses kehidupan ini, semua gerak hidup manusia itu ditentukan oleh hati. Nah, kalau kemudian ini kita bandingkan dengan beberapa ayat di dalam catatan Perjanjian Lama, saya kira kita bisa menemukan benang merahnya. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar apa yang orang akan perbuat, apa yang orang akan kerjakan, bagaimana akibat dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Hati memiliki peran yang sangat penting dan sangat menentukan. Model kehidupan seseorang itu akan terlihat seperti apa? Sangat ditentukan oleh hati. Masa depannya akan menjadi masa depan yang lebih baik atau buruk, itu sudah mulai dilihat dan berkenaan langsung dengan pilihan-pilihan sikap hati. Yeremia melihat hati ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan dia akan melihat bagaimana dampak ke depan dari persoalan hidup bangsanya, dari persoalan hidup umat Tuhan, erat kaitannya dengan hati. Karena dari hati nanti muncul yang namanya orientasi, arah, visi, bentuk-bentuk sikap yang mengikuti dan lahir sebagai sebuah akibat dari kesadaran tentang hati. Jadi hatinya seperti apa akan terlihat dalam tindakan. Hatinya seperti apa akan mewujud di dalam bentuk-bentuk kenyataan kehidupan. Ini yang dilihat oleh Yeremia. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah persoalan penting terdalam yang ingin disampaikan oleh Yeremia, bahwa persoalan hati manusia itu menentukan sekali apa yang kelak akan ia lihat di masa depan. Yang kedua, saudara, Yeremia secara langsung kemudian menghubungkan sikap hati itu dengan konsekuensi yang akan dihadapi. Dalam Yeremia pasal 5 sampai Yeremia pasal 5 ayat 17, ayat 5 sampai ayat yang ke-10 ini, khususnya dalam ayat 5 sampai ayat 8, Yeremia menggambarkan dua model sikap. Dia tunjukkan secara langsung bagaimana sikap hati itu berhubungan atau berakibat. Apa konsekuensi dari setiap pilihan-pilihan hati manusia. Nah, mari kita coba lihat. Ayat 5 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Yang pertama, sudah sikap hati yang jauh dari Allah. Sikap hati yang jauh dari Allah ini punya konsekuensi logis, ada akibat, ada dampaknya. Mereka yang lebih mengandalkan cara berpikirnya sebagai manusia, kesenangan dan pilihan-pilihan hati yang lepas dan bertentangan dengan kehendak Allah punya akibat dan dampak yang serius di dalam hidup mereka. Yeremia ingin sampaikan ini kepada umat Israel, kepada kerajaan Yehuda, bahwa sikap hatimu ini menentukan, baik buruknya sikap hatimu ini menentukan masa depanmu. Apa yang kau alami kelak, apa yang kau alami besok, itu ditentukan oleh sikap hatimu. Apa dikatakan? Terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Saudara, akibat langsung dari pilihan sikap ini adalah kehidupanmu akan terlihat seperti semak bulus di padang belantara yang akan kehilangan keadaan baik dan kehidupannya.
Tentu hal yang perlu untuk kita perhatikan di dalam ayat 5, ayat 6 bukan terletak kepada persoalan lalu kemudian manusia itu apa nggak boleh lalu berpikir dalam kerangka pikir manusianya. Apakah kemudian manusia ditantang dilarang untuk kemudian mengeksplorasi, mengembangkan seluruh kemampuannya? Bukan itu persoalan. Bagian dari ayat ini tidak dalam mempertentangkan persoalan kemanusiaan kita. Seakan-akan kita tidak boleh berpikir, tidak boleh mengembangkan akal kita. Bukan itu persoalan. Tetapi poin penting di dalam bagian ini adalah sikap hati, cara berpikir yang melebihkan manusia, sehingga seluruh pilihan-pilihan sikapnya itu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi semua itu ada di dalam sebuah kerangka sikap hati yang mau menjauh dari Allah. Ini yang kemudian dikatakan terkutuk. Kalau di dalam konteks umat Allah ada kecenderungan bagaimana umat Allah itu lebih memikirkan sisi kemanusiaannya, sehingga lahir apa yang dimunculkan? Penyembahan berhala. Yang di dalam bagian ayat-ayat sebelumnya dapat saudara lihat bagaimana Tuhan memprotes, dan bagaimana Yeremia juga mengingatkan umat Allah dari kecenderungan manusia yang kemudian memberhalakan sesuatu yang sebenarnya datang dari kemanusiaan. Berhala yang juga adalah ciptaannya manusia. Nah, kalau kemudian kita refleksikan ini dengan sungguh-sungguh, saudara, persoalannya itu adalah bukan kepada upaya-upaya yang dilarang oleh Tuhan. Mengembangkan akal dan pikiran, saudara harus kembangkan. Tetapi ketika apa yang dilakukan manusia justru membuat manusia itu terpisah dengan Allah, lebih cenderung menjadikan dirinya, menjadikan manusia lain sebagai ilah di dalam diri kita. Ini soalnya. Ini yang ditentang oleh Tuhan. Ketika mereka sudah menjauh dari Allah, hatinya menjauh dari Allah, lebih mengikuti kepentingan hawa nafsu kemanusiaannya demi semua agenda-agenda kemanusiaan, menjadikan dirinya lebih daripada Allah, bahkan mempertuhan dirinya. Ini yang Tuhan bukan. Terkutuklah orang yang mengandalkan, orang yang mempercayakan semuanya kepada manusia. Gagasan Alkitab itu adalah monoloyalitas. Satu loyalitas umat Allah itu siapa? Kepada Allah. Hanya itu. Kalau ada Tuhan lain, nah ini yang ditentang oleh aku. Ini yang ditentang oleh para bintang. Ini yang ditentang oleh para utusan Tuhan. Ini yang kemudian akan membuat Tuhan cemburu. Dan ini yang akan kemudian merusak kehidupan tatanan umat Allah. Karena ketika ada tindakan untuk membangun loyalitas kepada yang lain, maka otomatis nilai-nilai dari yang lain itu yang akan diserap. Loyalitas kepada Allah tentu akan membawa kita mengikuti kehendak Allah. Di luar itu, maka yang muncul adalah nilai-nilai yang lain, yang di dalam bagian ayat ini dilihat bertentangan dengan kehendak Allah. Israel sudah mulai mengabaikan Allah. Israel sudah mulai mencari hal-hal yang dianggap bisa memuaskan hatinya, bisa menolong hatinya, yang kemudian dikritik oleh Yeremia. Ngapain kamu mengandalkan yang lain? Menjadikan Mesir sebagai ilah, menjadikan kekuatan yang lain yang lebih kau sandarkan. Mengapa kau tidak lari kepada Allah? Mengapa justru kau lari kepada yang lain? Dan akhirnya membuat baktimu diarahkan kepada yang lain, hatimu diarahkan kepada pikiran-pikiran yang lain, dedikasimu diarahkan kepada tindakan-tindakan yang lain, tidak lagi kepada Allah. Saudara, kalau kita kemudian coba taruh dalam diri kita dan pikirkan di dalam konteks kita hari ini,
maka kita juga bisa sebenarnya melihat anjuran Nabi Yeremia ini dalam konteks kehidupan. Jika ada sesuatu di dalam diri kita yang akan menggiring kita keluar dari kehendak Allah. Ini adalah hal-hal yang dikritik oleh Yeremia di dalam bagian ini. Hidupmu akan seperti semak bulus di padang gurun. Tidak ada lagi berkat, tidak ada lagi keadaan baik. Dan ini yang kemudian diperingatkan oleh Yeremia kepada Israel. Dan kita lihat hasilnya, mereka berbuat. Harta mereka dihabiskan oleh bangsa-bangsa. Tanah perjanjian yang mereka miliki akhirnya dipaksa agar mereka keluar dari. Salah satu bentuk dari kelalaian mereka untuk membangun kembali hubungan mereka dengan Tuhan. Ketika mereka lebih menjadikan diri mereka sebagai dasar dari segala sesuatu yang mereka perbuat. Ketika mereka lebih memaksakan hawa nafsu mereka daripada kehendak Allah, mereka kehilangan banyak hal baik. Mereka berpikir Mesir yang akan menolong mereka. Dan Tuhan katakan silakan. Kalau kau lebih percaya kepada Mesir, silakan. Saudara, tentu kita dapat memiliki teman dan boleh memiliki teman, sahabat yang banyak di mana-mana. Dan kita tentu saja bisa minta pertolongan kepada mereka. Karena seringkali orang bisa salah memahami ayat ini, selalu seakan-akan tidak usah punya teman, lalu tidak usah andalin teman, tidak usah butuh pertolongan teman. Bukan itu. Yang dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia itu bukan berarti kemudian kita tidak boleh punya teman, tidak boleh punya koneksi, tidak boleh punya teman. Milikilah teman sebanyak mungkin, milikilah sahabat sebanyak mungkin. Bahkan kalau mereka dapat menolongmu sebanyak mungkin, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan ingin mengingatkan kepada manusia bahwa sebanyak-banyaknya teman, jangan kau jadikan ia ilah dalam dirimu. Jangan kau jadikan dia sebagai Allah dalam dirimu. Mengapa? Ketika kemudian kita hanya sekedar bergantung kepada teman dan kemudian menjadikan dia ilah dalam diri kita, maka itu justru akan merusak kesejatianmu dan orisinalitas hatimu. Karena biasanya kalau orang yang sudah seperti itu, dia tidak akan pernah bisa menjadi dirinya sendiri. Tidak bisa. Kalau orang sudah kebetulan sangat bergantung kepada teman dan apa-apa, yang terjadi itu hanya persahabatan yang semu. Kalau dalam konteks Yunani itu ada yang namanya penjilat. Karena dia tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan. Dia tidak membangun persahabatan kita. Dan dia tidak bisa menjadi seorang sahabat yang benar ketika dia hanya memikirkan apa yang ia dapatkan dari keuntungan berteman. Oh, aku andalkan dia supaya aku dapat ini dan sebagainya dan sebagainya. Ia tidak akan pernah bisa menjadi teman sejati. Itu yang pertama. Orang yang cenderung seperti itu, kesejatiannya itu hilang sebagai manusia. Orisinalitasnya sebagai sahabat itu hilang. Dia tidak bisa kan ngomong, kamu keliru, tidak enak. Kenapa? Karena dia sudah menganggap temannya itu sebagai ilahnya. Dan justru kalau kita melihat gagasan yang disampaikan Alkitab tentang sahabat misalnya, sahabat itu justru bisa bicara apa adanya, terus terang kepada sahabatnya tentang apa yang seharusnya dan apa yang harus dilakukan. Di antara dua sahabat, dia bisa bebas berbicara. Nah, kalau orang bisa bebas bicara, maka dia menjadi manusia seutuhnya bagi sahabat. Tapi ketika dia tidak bisa bicara seutuhnya, dia tidak bisa bebas menjadi sahabat yang seutuhnya. Dan yang kedua, ketika orang hanya sekedar mengandalkan manusia, hal itu akan justru membuat kita kecewa. Karena tidak semua orang akan bisa menjawab kebutuhan kita.
Kalau engkau terlalu mengandalkan manusia dalam hidupmu, kau bisa kecewa suatu saat. Karena manusia tidak akan pernah bisa, atau teman terbaik kita mungkin juga tidak akan pernah bisa terus ada di sisi kita, terus memberikan apa yang kita harapkan. Pasti tidak akan selalu. Tuhan bilang jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Engkau nanti akan menderita. Engkau akan menjadi kehidupan seperti di padang gurun yang tidak ada lagi kehidupan. Yang seharusnya bisa memberikan kehidupan, yang seharusnya bisa menghadirkan kehidupan, namun tidak dapat lagi menghadirkan kehidupan. Karena pilihan hatinya sudah dirusak oleh sikap-sikap yang hanya sekedar mengandalkan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Tadi tidak bisa menjadi manusia sebetulnya, dan akan terus merasa kecewa. Tuhan ingin Israel memiliki hati, umat Allah memiliki hati yang seharusnya ia miliki, tidak mengandalkan kemanusiaan, dan yang membawa hidup itu jauh daripada Allah. Sebab kalau pikirannya hanya kepada daging, hanya kepada hal-hal kemanusiaan, cenderung itu hal-hal yang dapat merusak. Ketika bersahabat, kecenderungannya hanya kepada kemanusiaan, tadi kesejatian kita hilang, kita menjadi kecewa kepada orang lain, dan akhirnya kita kehilangan hal-hal yang baik dalam hidup. Kita kehilangan kesempatan menikmati keadaan-keadaan yang baik, menikmati kehidupan, bahkan memancarkan kehidupan. Ini akibat langsung dari sikap hati yang menjauh dari Allah, yang lebih cenderung mengandalkan kemanusiaan, mengandalkan kekuatan manusia itu sendiri, dan yang menjauh dari Allah. Sebaliknya, hal yang kedua yang ingin disampaikan oleh Yeremia dan ingin ditekankan kepada umat Tuhan adalah, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Konsekuensi yang pertama, kehidupannya seperti padang gurun, seperti padang asin. Yang dimaksud dengan padang asin ini seperti laut mati, tidak ada kehidupan di situ. Kondisi laut mati yang penuh dengan garam, yang digambarkan dalam kitab Ulangan itu seperti bagian dari rumah Allah, tidak ada kehidupan. Tetapi mereka yang mengandalkan Tuhan, pilihan sikap hatinya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, akan melihat karya kehidupan Allah di dalam hidup. Ayat 8 itu dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, gambarannya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Nah, salinan lain mengatakan di dalam bagian ini, yang tidak pernah takut ketika musim panas tiba. Jadi bukan tidak akan pernah mengalami panas terik, tapi dikatakan engkau tidak akan pernah takut ketika musim panas tiba. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah kondisi konsekuensi dari pilihan hati yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau menjadikan Tuhan sebagai sumber dari seluruh gerakan hidupnya, yang tidak mau menjauh dari hukumnya, yang menjadikan Allah sebagai visinya, yang menjadikan Tuhan sebagai arah geraknya, dan daripadanya seluruh nilai-nilai kehidupan itu diambil. Pilihan sikapnya jelas, dan akibatnya pun jelas. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, ada selalu kehidupan, walaupun masuk dalam musim panas, walaupun kau masuk di dalam sebuah keadaan yang panas, engkau tidak pernah takut ketika musim panas itu tiba, karena kehidupanmu seperti pohon yang ditanam di tepi air, ada selalu kehidupan.
ada selalu berkat Allah, ada selalu penyertaan Tuhan. Daun kehidupanmu tetap hijau. Kau tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Walaupun menghadapi musim panas, walaupun memang hari-harinya penuh pergumulan. Seperti kita, tantangan hidupnya mungkin tidak berhenti. Mungkin ada setiap hari, setiap waktu kita diizinkan masuk pada musim panas. Penuh pergumulan hidup itu, penuh dengan tantangan. Persoalannya datang setiap hari dalam dirimu. Tetapi di tengah-tengah musim panas, di tengah-tengah ancaman kekeringan, di tengah-tengah ancaman kehidupan itu, Tuhan berkata, engkau tidak akan takut, karena engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mengandalkan Allah juga pada konteks ini, bukan berarti sama sekali kita kehilangan antusiasme, kehilangan keseriusan, kehilangan kesungguhan untuk berusaha dan bekerja. Nah, jangan juga salah dalam berpikir. Di dalam konteks tidak mengandalkan manusia, bukan berarti kemudian kita juga tidak boleh bekerja, mengembangkan pikiran dan rasio yang Tuhan beri kepada kita. Tapi arahnya jelas. Jangan mengandalkan, jangan mempercayakan, jangan menaruh hidupmu kepada prinsip-prinsip dunia, prinsip-prinsip manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi pada saat yang lain dikatakan, hendaklah engkau mengandalkan Allah, bukan berarti kemudian kita kehilangan keseriusan untuk melakukan sesuatu. Antusiasme, kesungguhan untuk berusaha, untuk bekerja. Namun, setiap antusiasme, setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap kesungguhan harusnya diorientasikan, digerakkan oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang namanya mengandalkan Allah. Di mengandalkan Allah itu bukan cuma berdoa lalu saudara tidak ngapa-ngapain. Mengandalkan Allah itu kemudian ya santai-santai aja di rumah, nggak usah bekerja. Jangan salah. Lalu kehilangan semangat untuk mengerjakannya. Yang Tuhan mau kan mengandalkan Allah itu. Ini loh, prinsip Allah yang aku pakai. Itu namanya mengandalkan. Nilai-nilai Allah yang aku jadikan ukuran dalam setiap pilihan, dalam setiap sikap, dalam setiap keputusan hidupku. Walaupun ada risiko dari setiap pilihan dan keputusan-keputusan hidup itu. Saudara mengambil keputusan untuk mengikuti Allah, mengikuti nilainya, itu pasti ada risikonya. Itu pasti mengandung risiko-risikonya. Pasti. Saudara membangun kualitas kehidupan yang jujur, membangun sebuah kualitas kerjaan yang sungguh-sungguh, bekerja dengan total, bekerja dengan hati nurani, itu pasti ada risikonya. Pasti saudara akan berhadapan dengan orang-orang yang bertentangan dengan pilihan sikap. Pasti. Saudara akan berada di dalam sebuah kondisi yang mungkin merasa tidak nyaman dengan orang-orang yang berbeda prinsip, berbeda nilai. Misalnya terkait dengan nilai kejujuran tadi, nilai kebenaran, nilai keadilan. Pasti kita akan merasa seakan-akan menjadi musuh dari orang-orang yang seperti itu. Ada risiko, ada pilihan dari sikap yang mengandalkan Tuhan. Namun mereka yang mengandalkan Tuhan akan tetap menjadikan ini sebagai pilihan-pilihan hidup. Nah, Tuhan katakan apa? Kalau kau hidup dalam sikap yang demikian, mungkin kau mengalami musim panas. Mungkin panas terik akan datang pada hidup dan berpotensi mengeringkan kehidupan. Tetapi Tuhan belum memberikan jaminan di dalam bagian ayat ini. Yeremia katakan, kalau engkau mengandalkan Tuhan, pencipta alam segala semesta, maka engkau akan melihat bagaimana kehidupanmu seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Panasnya datang, tantangannya ya datang,
masalahnya ya bisa datang, siap menghantui, siap kemudian membuat kita, dan seakan-akan bisa membuat kita khawatir pada tahun kering itu, di mana tantangan itu datang. Tetapi Tuhan katakan, air kehidupan yang terus mengalir dari Bapa akan selalu membuat kehidupanmu seperti pohon yang tidak akan pernah kehilangan sumber kehidupan. Kalau panas terik itu datang, kamu tidak akan takut. Karena kehidupanmu akan terus berbuah, kehidupanmu akan terus bersinar, daunmu akan tetap hijau. Karena Allah lah sumber dari segala sesuatu yang membackup kehidupan. Tuhan ingin taruh ini kepada umat Allah. Jangan kamu andalkan mesin, andalkanlah Tuhan. Hiduplah dalam kehendaknya. Jadikan dasar-dasar kehidupan Allah itu menjadi pilihan, dan pijakkan kakimu dimanapun kau pergi. Dimanapun kau pergi. Saudara, jangan jadikan dasar lain dalam hidup saudara. Satu-satunya dasar yang dapat bisa menjamin hidup saudara adalah kebenaran firman Allah. Dunia bisa menawarkan banyak pilihan. Dunia kita bisa menawarkan banyak prinsip-prinsip. Namun sangat mungkin bahwa prinsip itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam titik kritis ini, saudara harus mengarahkan hati. Ada dua tadi yang dikatakan oleh Yeremia. Dia katakan, kalau engkau mengandalkan manusia, engkau akan melihat kehidupan masa depanmu seperti padang gambut. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, mungkin panas terik akan menghantui. Mungkin situasi panas terik akan menyinarimu dan terasa menyakitkan. Tetapi engkau tidak akan pernah. Karena air kehidupan itu, yang di dalamnya akar-akar kehidupan kita tertanam, akan selalu menghadirkan kekuatan setiap hari, setiap hari. Nah, itulah sebabnya kemudian pada bagian yang ketiga, di dalam ayat yang 9 ke 10 Tuhan mengingatkan, ingat, kalau engkau tahu bahwa hatimu itu menentukan segala sesuatu, jangan pernah membangun sebuah kehidupan untuk senantiasa tersembunyi di hadapan Allah. Seluruh sikap hati tidak akan pernah tersembunyi di hadapan Allah. Kalau kemudian kita tahu bahwa hati kita menentukan masa depan kita, bangunlah sebuah kualitas kehidupan yang jujur. Ayat yang 9, ayat yang 10 Tuhan katakan, Tuhan tahu setiap hati manusia. Seluruh sikap hati manusia tidak akan pernah tersembunyi. Saudara bisa membohongi orang, saudara bisa membohongi pasangan, saudara bisa membohongi siapa? Ya siapalah yang saudara ingin tutupi. Tetapi di hadapan Tuhan semua tersembunyi. Maka yang sebenarnya diinginkan Allah, agar setiap umat Allah itu sadar, bangunlah kualitas kehidupan yang jujur dan tulus di hadapan. Ayat 9 dan ayat 10 ini kemudian memanggil kita untuk selalu menguji hati kita setiap hari. Hati kita setiap hari, uji. Bisa saja kita udah kelupaan, bisa saja kemudian kita udah lalai, bisa saja kemudian kita sudah terseret oleh kepentingan-kepentingan, oleh agenda-agenda hidup kita yang tanpa kita sadari membawa kita jauh daripada Allah. Uji lagi setiap hari hati. Apakah hatiku memang benar? Jangan sampai lupa atau terlupakan untuk menguji hati. Karena Tuhan tidak akan pernah bisa kita kelabui. Orang bisa kita kelabui. Hati kita bisa kita sembunyikan di depan manusia, di depan mata manusia. Dan manusia tidak pernah tahu siapa. Tetapi Tuhan tidak bisa kita sembunyikan. Semakin kita menyembunyikan segala sesuatu di hadapan manusia, maka potensi kerusakannya akan semakin besar. Artinya kita tetap membiarkan potensi kerusakan, potensi dosa itu tetap bekerja dalam diri kita.
Tetapi ketika kita mulai menguji hati dan kita memberikan ruang yang terbuka kepada Allah untuk memperbaiki seluruh hati kita, maka di situ proses pemulihan mulai terjadi. Proses pemulihan mulai terjadi. Ketika kita sadar bahwa ketersembunyian kita ini harus kita buka sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan mulai menata seluruh kehidupan ini menjadi lebih baik, hati tadi, maka sebenarnya itu mempersiapkan sebuah kondisi masa depan kehidupan yang lebih baik. Tetapi semakin terus kita menyembunyikan hal-hal buruk di dalam diri kita, walaupun itu tidak dapat dilihat orang, kita sedang mempersiapkan jurang kehidupan yang membawa kehidupan kita kepada sebuah akibat kehidupan yang digambarkan dalam ayat 5, ayat 6. Seperti padang gurun, seperti padang asing yang tidak ada lagi kehidupan di dalam. Tinggal tunggu waktu yang seperti itu. Kenapa? Karena kemudian kita merasa, oh aman kok, aku sembunyikan, aman kok, aku rahasia. Tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Satu-satunya yang kita lakukan adalah membungkus segala sesuatu yang buruk. Bukan mulai membongkarnya, bukan mulai menatanya, bukan mulai memperbaiki. Konsekuensi dari pilihan hati kita itu jelas. Seperti padang gurun atau seperti tumbuhan yang hidup di dalam tepian air. Kalau Tuhan itu adalah pribadi yang sanggup memuji hati, maka sebenarnya ayat 9 dan ayat 10 itu mengajak kita untuk merefleksikan dan memperbarui diri. Ayat 9-10 dikatakan begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Manusia tidak tahu, orang tidak tahu, sahabat mungkin tidak tahu, orang tua mungkin juga tidak tahu, suami, istri, anak mungkin juga tidak tahu. Ayat 10 katakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Di hadapan Tuhan tidak ada bohong-bohongan. Kalau kita tahu di hadapan Tuhan tidak ada bohong-bohongan, maka yang perlu dibangun adalah Tuhan, ujilah hatiku. Seperti Ayub ke Daud tadi, selidikilah batinku. Kalau memang ada yang tidak beres, mulai bereskan aku. Kalau mulai ada yang tidak benar, benerin aku Tuhan. Jangan tunggu akibat-akibat buruk itu datang kepada kita. Justru karena Tuhan berkata, aku yang sanggup menyelidiki hati. Panggilan Tuhan bagi kita adalah perbaiki hatimu mulai sekarang. Karena hatimu menentukan masa depan. Bagaimana hatimu menentukan perilakumu, perilakumu menentukan masa depan. Jadi kalau hatinya sudah dibereskan, perilakunya pasti mulai dibereskan, dan masa depannya dipersiapkan oleh. Jangan rusak masa depanmu dengan menyembunyikan segala kelicikan, hal-hal yang tidak baik. Manusia sekali lagi bisa kita pelajari, tapi Tuhan menguji batin, Tuhan menyelidiki hati. Tidak enak hidup di dalam kepalsuan. Saudara akan tersiksa. Hidup dalam kepalsuan akan menyiksa hidup, akan merusak hidup. Karena artinya ketika kita membiarkan terus itu tersembunyi, kita membiarkan juga yang jahat itu terus berkembang. Tapi ketika saudara berkata, Tuhan, aku mau memperbaiki ini hatiku Tuhan, perbarui hati, perbarui batin. Saudara sedang mengizinkan Tuhan untuk memperbarui masa depan, agar kau tidak terjerat dengan kehidupan yang jahat. Setiap pilihan hatimu punya konsekuensi. Apa pilihan hatimu sekarang menentukan masa depan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan.
diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hanya pernah ku ragukan
Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kami akan membawakan persembahan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serupa namanya, Yesus Tuhan Raja, segala yang luar biasa, betapa mulia Yesusnya di atas segala namanya. Yesus Tuhan Raja, segala namanya. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar saya akan membacakan jadwal ibadah sepekan. Untuk pemimpin pujian Minggu 24 Oktober, worship leader Ibu Gembala, singer Saudara Fendi, LCD Saudari Sarah, cek suhu Saudari Vita. Untuk musik Bapak Gembala, Bapak Frans, Saudara Riko dan Saudara Abu, Aser, Ibu Bambang. Demikian pengumuman gereja, kiranya Bapak Ibu Saudara yang boleh ambil pelayanan bagian pada minggu yang akan datang bisa datang 20 menit sebelum ibadah dimulai. Saya undang Bapak Ibu kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami berucap syukur kepada Tuhan yang baik, yang memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersuka dan kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan pagi ini hadir beribadah dengan tubuh yang sehat, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Allah, yang memuliakan nama-Mu, yang membuat kami menikmati syukur, menikmati sukacita, dan kami dikuatkan sehingga kami dapat terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami menjadi saksi-saksi Allah
dimanapun Tuhan memanggil kami untuk mewujudkan pelayanan kesaksian kami di dunia ini. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, Engkau kiranya memberkati mereka, mereka yang sudah datang, mereka yang sudah memberikan persembahan mereka, mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan, dan apa saja yang mereka lakukan sebagai perbuatan bakti mereka kepadamu, Engkau membalas dengan berlipat kali ganda seluruh hidup mereka. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang menyertai masa depan mereka, memberkati pekerjaan mereka, dan biarkanlah berkat-berkat Allah melingkupi seluruh hidup keluarga mereka. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kami mohon berkat Tuhan menyertai kami. Kami mohon berkat Tuhan memimpin kemanapun kaki kami pergi dan melangkah. Kesehatan, kekuatan dari Allah menyertai dan membackup kami sekalian. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarkanlah apa yang kami senantiasa doakan, Tuhan kiranya yang mengerjakannya. Engkau memberikan kedamaian, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan kesehatan, pemulihan bagi bangsa kami, terlebih bagi para pemimpin yang Tuhan sudah percayakan untuk mengelola kehidupan bangsa ini. Engkau memberkati mereka semua. Kami serahkan seluruhnya masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya menyertai dan memberkati kami. Sebentar kami juga akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan pimpin dan sertai, tuntun kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pagi ini. Engkau memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau selama-lamanya. Mohonlah berkat-Mu kepada kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang memimpin engkau, Tuhan yang mengangkat engkau, dan Tuhan yang memberikan masa depan yang baik bagi hidupmu, yang dikerjakannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima segala berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.